Welcome to New Information Podcast. Good morning. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Semoga semuanya baik-baik ya. Hari ini aku Cica dan aku Zizal akan menggali informasi yang sangat menarik. Kali ini kita bersama Pak Bambang Sutejo. Halo juga mahasiswa Mbak Keisha ya, yang cantik. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Kali ini kita akan bertanya-tanya ya Pak. Oh, dengan senang hati. Kita mulai ya Pak. Oke. Pinter-pinter banget ya. Pak, boleh nggak ceritakan kepada kami sejarah singkat TNI? Ya, saya kira kita semuanya sudah tahu bahwa sejarah TNI itu memang panjang. Dari mulai zaman Belanda Zaman Belanda, sampai kemudian kita kan dijajah Belanda berapa tahun ya? 350 tahun. Kemudian habis itu dari tahun 42 kita dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Nah, dari tahun 1900 itu sudah banyak tokoh-tokoh perjuangan kita yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia menjadi negara merdeka. Nah, demikian pula ada yang menjadi semacam laskar. Ada laskar, ya laskar itu tentara lah katakanlah. Ada laskar Hizbullah dan lain-lain. Kemudian pada tahun 45 dengan kalahnya Jepang dari Sekutu dengan Pearl Harbor dibom sama Sekutu. Nah, di Jepang ya, di Hiroshima dan Nagasaki ya dibom kan. Kemudian para pemimpin nasional kita waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta kemudian memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1000, ya betul sekali. Dan kemudian tentara-tentara yang tadinya berjuang masing-masing, ada tentara Hizbullah, ada tadinya anggota tentara Jepang, ada Heiho, ada Peta dan lain-lain, kemudian menjadi tadi yang dibilang oleh Mas Siso, menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR. Iya, kemudian berubah menjadi BKR. BKR dulu, kemudian menjadi TKR, kemudian menjadi TRI, kemudian pada tanggal 5 Oktober menjadi TNI. Ya, jadi tadinya Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keamanan Rakyat, menjadi Tentara Republik Indonesia, akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 1945. Itu kira-kira, dan sampai sekarang tentunya. Mudah-mudahan forever. Amin ya. Ya. Saat Bapak menyatakan siap bergabung menjadi anggota TNI, apakah keluarga Bapak mendukung? Dan Kok tahu ya? Pada umumnya memang sebagian besar keluarga-keluarga kita itu nggak mau anaknya atau apalagi putrinya menjadi anggota tentara, karena ya biasa berjuang, perang, kemudian jadi wafat dan seterusnya. Sehingga hal itu juga sebetulnya terjadi sama Eyang ini. Pada waktu mendaftar di tahun 69, ya belum lahir ya. Mas Siso sama Mbak Keisha belum lahir ya. Itu memang daftar sendiri. Kan Eyang ini tinggalnya di Purwokerto tadi. Mas nggak kasih tahu ke orang tua. Waktu itu naik kereta ke Jogja, dari Jogja kemudian naik bus sampai ke Semarang, daftarnya di Semarang waktu itu. Kalau sekarang enak, tinggal datang di Kodim atau kalau Angkatan Darat atau satuan-satuan setempat lah. Kalau dulu masih harus ke Semarang.
itu nggak memberitahu. Baru setelah dari sana, Eyang melapor kepada bapaknya Eyang. Alhamdulillah, malah didukung, dibantu apa segala lah, katakanlah didoain pasti lah ya. Sehingga alhamdulillah masuk dan masuk jadi diterima menjadi anggota waktu itu menjadi Taruna Akabri. Sekarang sudah nggak pakai Akabri lagi. Sekarang kalau Angkatan Darat menjadi Akmil, Akademi Militer di Magelang. Kalau Angkatan Laut AAL, Akademi Angkatan Laut di Surabaya. Kemudian kalau Angkatan Udara AAU, Akademi Angkatan Udara di Jogja. Nah dulu 1 tahun pertama pendidikannya kan 4 tahun. 1 tahun pertama itu bareng-bareng di Magelang. Nah, jadi selama 1 tahun kita bareng-bareng tuh 3 angkatan plus polisi malah. Kalau sekarang kan iya masih gabung waktu itu. Kalau polisi kan namanya Akpol ya, Akademi Kepolisian itu di Semarang. Waktu zaman saya dulu masih di Sukabumi, tapi kemudian pindah ke Semarang. Kemudian pindah ke Semarang 1 tahun, baru 3 tahun berikutnya masing-masing. Jadi alhamdulillah keluarga sangat mendukung. Itu mungkin maksudnya ya. Oke. Oh gitu ya. Ya sebetulnya waktu itu Atung ini kan sekolahnya bukan SMA tetapi STM. Iya, karena memang sejak masih ini kepengennya masuk ITB. Ya di Bandung kan. Sehingga waktu itu berpikirnya kalau masuk ITB harus sekolah teknik dulu. Akhirnya lari ke Surabaya, ada namanya TAL. Nggak tahu, sorry. Ya maunya pendidikannya PT PAL, Perusahaan Angkatan Laut di Surabaya. Tahu-tahu di sana hanya untuk pegawai. Jadi begitu lulus SMP ke sana nggak diterima. Begitu pulang SMA udah tutup. Yang ada tinggal STM. Alhamdulillah diterima di STM. Sehingga pada waktu STM itu kemudian waktu kelas 2 akhir, kelas 3 lah udah, itu dengar pada ribut teman-teman. Oh si ini mau masuk Akabri, si ini mau masuk Akabri. Kayaknya bangga banget gitu loh. Karena memang ya yang namanya Akabri itu sesuatu yang membanggakan. Sehingga akhirnya ya dari situ kepengin nulis sendiri di selembar kertas itu. Pendaftaran, antar sendiri ke Semarang. Itu kira-kira. Jadi awalnya ya karena sedikit banyaknya terpengaruh oleh teman-teman. Tapi yang kepengin masuk Akabri malah nggak diterima, alhamdulillah Atung diterima. Tapi akhirnya teman yang tadinya memberi inspirasi itu masuk juga. Harusnya dia 1 tahun di atas Atung, akhirnya bareng-bareng. Cuma dia polisi ya, maksudnya ke jurusan atau akademi atau Akabri, tapi jurusan kepolisian. Kalau saya kan Akabri jurusan darat. Kira-kira sih seperti itu. Jadi mudah-mudahan tergambar ya motivasinya. Sedikit banyaknya ya karena obrolan dengan teman-teman, waduh kalau jadi Akabri begini. Dan kan sering ada yang suka datang tuh, yang sudah jadi masuk Akabri datang ke sekolah-sekolahan, memberi penjelasan nih loh, kalau mau jadi Akabri syaratnya begini, di sana enak dan seterusnya dan kokoh-kokoh. Jadi bikin kepengen gitu. Itu kira-kira motivasi. Menurut Bapak, tugas berat anggota TNI itu apa ya Pak? Sebetulnya tugas TNI itu ya sama aja dengan bekerja di bidang lain, cuma ini bidangnya bawa senjata. Jadi ya sebetulnya kalau dilihat tugasnya sebetulnya sih ya ibaratnya sesama beban gitu sama beratnya ya. Cuma memang kalau TNI itu memang yang Atung ngerasakan itu jadi lebih sering pisah keluarga, entah karena dinas ataupun karena pendidikan.
Sehingga kalau kita yang lebih seneng atau cinta keluarga, itu sesuatu yang berat, harus seperti contohnya ke Amerika 2 tahun lebih ya di sana, mau bawa keluarga, anaknya 4 kecil-kecil, biayanya berat gitu kira-kira, sehingga kan 2 tahun pisah. Nah itu yang termasuk berat, tapi ya bisa diakali waktu itu dengan cara telepon, meskipun bayarnya juga lumayan, tapi diakali teleponnya bukan tengah malam ya, jam 9 atau 10 malam. Di sini siang, di sini jam 12 atau jam 1 gitu. Yang murah gitu, yang biayanya cuma separuh kira-kira. Nah itu kalau tugas-tugasnya sih ya semuanya di mana-mana ya. Kalau kita suka jadi ringan semuanya. Gitu kira-kira. Tapi kalau kita udah nggak suka ya jadi berat. Jadi relatif. Asal kita melaksanakannya dengan senang, apalagi niatnya juga ibadah, wah jadi enak semuanya. Elit ya. Oh oke. Yang Atung tahu mudah-mudahan masih sesuai ya. Kalau Angkatan Darat ada Kopassus, Kopasukan Komando Pasukan Khusus itu, kemudian ada juga Kostrat. Kostrat itu Komando Cadangan Strategis. Nah, kemudian kalau Angkatan Laut ada Marinir, ada KKO gitu kadang-kadang ya. Ada namanya pasukan khususnya Dalam Mengkara atau apa begitu. Itu khusus dia kalau mau menyerang musuh itu dia dari kapal berenang itu, mungkin bisa 2 atau 5 kilo atau 10 kilo ke pantai. Baru di sana nanti mendarat, menyiapkan dan ngasih tahu yang di kapal untuk udah siap. Ingat saya namanya Dalam Mengkara atau apa, kurang lebihnya seperti itu. Nanti bisa ditanya, dilihat di Mbah Google. Iya, kemudian kalau Angkatan Udara namanya Kopasgat ya, ada Kopasukan Gerak Cepat. Jadi konsepnya kalau TNI itu kalau misalnya perang, kalau sekarang udah nggak ada perang lagi mudah-mudahan. Perangnya kan udah perang ekonomi, perang dagang, perang ideologi dan seterusnya. Perang fisik kayaknya orang menghindari karena biayanya besar, korbannya juga banyak kan. Kalau konsepnya itu misalkan ini mau diserang, maka pertama Angkatan Udara duluan nih, nginte. Nah kemudian Angkatan Laut juga sambil jalan nih. Dan kalau dari Angkatan Darat yang dikirim Kopassus itu tadi, pasukan khusus itu, untuk menyiapkan di sana dan mengetahui situasinya bagaimana. Nah nanti baru setelah mereka siap di bawah, siap di daerah sana, kemudian Angkatan Daratnya dikirim pakai pesawat Hercules, diterjunkan. Sekali terjun itu kalau Hercules kan bisa berapa itu? Hampir 200 kali ya, 100 lebih lah orang pasukan. Itu yang diterjunkan biasanya itu yang dari Kostrat, pasukannya Kostrat. Nah kalau Kopassus sudah duluan kan nyiapkan di sana, biar ngamankan lah. Kira-kira seperti itulah. Kemudian Angkatan Lautnya ngawal di bawah gitu, pakai kapal-kapal, ada kapal selam dan seterusnya. Kira-kira seperti itu bayangannya. Oke. Ya. Terus apa lagi? Persyaratan apa aja yang harus kita siapkan jika kita ingin mendaftar jadi TNI? Kalau mau mendaftar jadi TNI ya pertama memang harus sehat ya. Dari aspek kesehatan, gigi usahakan jangan ada yang bolong atau ada yang sampai dicabut kalau bisa. Kemudian makanya jangan sering-sering makan es krim dan seterusnya atau permen gitu loh. Kemudian juga pandai, jelas nih, dua-duanya kayaknya pandai-pandai nih. Saya lihat sebentar aja udah, wah ini Mas Siso dan Mbak Keisa ini cerdas-cerdas gitu ya. Kemudian bugar badannya. Dulu Atung waktu mau daftar itu guru-guru
belajar berenang, diajari sama ada saudara yang karena salah satu tesnya adalah berenang. Kemudian yang jelas ada 5 waktu itu. Di samping berenang ada lari. Lari ini 50%. Dari nilai 100 itu lari 100%. Terus yang 5 itu 10-10 ada angkat badan ini, pull up ya. Kemudian ada push up. Tahu ya? Ada sit up yang dari berbaring menjadi duduk, kemudian nyium salah satu lutut ini. Kemudian ada lari angka 8. Itu waktunya biasanya bukan waktu ya. Ada jarak mungkin 25 meter atau berapa, saya nggak begitu tahu. Nanti kita bikin angka 8 dari sini, seret ke sana terus balik, bikin angka 8. Nah, lupa apa 3 kali putaran atau 4 kali putaran, waktunya dicek harus di bawah 20 detik. Nah itu contohnya. Jadi kesehatan tadi ada gigi, ada mata, ada pendengaran harus baik. Kesehatan mentalnya, psikologinya juga harus baik. Itu. Kemudian dari aspek kecerdasan, insya Allah bisa nih dua-duanya. Yang ketiga kebugaran tadi, fisiknya. Oke? Kalau mau disiapkan itu. Oke, terima kasih. Menurut Bapak, bagaimana kekuatan TNI dibandingkan dengan negara lain? Ya, relatively tidak ada masalah. Dalam arti kata, kalau dibandingkan dengan Amerika, ya mungkin jauh lah ya. Tapi kita punya kelebihan lain. Dulu zamannya Pak Nasution, itu membuat doktrin yang namanya SIS Hankam Rata, Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Jadi maksudnya bukan hanya tentaranya saja yang melawan musuh, kalau seandainya ada musuh datang, tapi seluruh rakyat itu harus ikut membantu. Dalam arti kata, kalau tukang petani punya beras, dia tidak mau jual ke musuh, tapi malah dikasihkan ke tentara kita meskipun nggak dibayar misalnya. Itu bagian perjuangannya. Kemudian kalau ada tentara masuk ke kampung, mereka memberitahu, oh Pak TNI, itu ada Belanda masuk. Misalkan zaman dulu, kan Belanda kan, ada Belanda masuk. Sekian orang senjatanya pakai ini. Nah, jadi mata-mata ibaratnya, jadi pemberi informasi. Nah, demikian pula kalau yang bisa bengkel atau apa, mungkin kalau sekarang motor ya, zaman dulu kan paling sepedanya rusak, dia yang betulin. Kemudian kalau ada tentara lewat kehausan, dikasih minum dulu. Setiap rumah itu di kampung-kampung sedia yang namanya kendi. Kendi itu yang dibuat dari tanah, diisi air putih sehingga siapa aja boleh minum, dan itu biasanya airnya seger gitu, dingin. Nah itu, kemudian kalau perlu mereka juga menyiapkan dapur umum. Jadi mereka masak untuk anggota tentara yang nggak sempat masak. Kira-kira itu namanya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Makanya ada, kemudian dibuat pasukan-pasukan atau kesatuan-kesatuan, ada Kodim, Korem, ada Koramil, sampai yang suka di kampung-kampung atau deket-deket mungkin sering ketemu namanya apa, Babinsa gitu. Nah itu ada, biasanya bintara itu sersan, dia tugasnya ya itu bantu rakyat. Kalau ada yang kesulitan apa, dia melaporkan. Kalau ada yang ada kaitannya dengan tentara ya dilaporkan ke atasannya. Tapi kalau misalkan ada yang sakit ya dibantu, diantar ke rumah sakit atau ke puskesmas, ya semacam kayak gitu. Nah itulah yang mungkin dulu tidak dimiliki oleh negara lain. Kalau alhamdulillah berkat Pak Nasution dulu, dan itu dicontoh oleh negara lain, termasuk Amerika sekarang juga membuat itu. Menurut Bapak ya, pesawat tempur tercanggih yang dimiliki Indonesia saat ini apa ya? Nah ini kalau nanya gitu kayaknya sudah out of date, udah jadul nih. Yang jelas kita punya yang dari Amerika seperti F-16, kemudian dari Inggris itu Hawk ya.
Kemudian dari Rusia juga ada Sukhoi itu yang Shanghai, ada yang bisa kayak ular gitu, terbang terus tiba-tiba berhenti kayak gini, kayak ular mau magut gitu. Shoot. Itu bagian dari taktiknya kalau ditembak. Ini kan biasanya kalau pesawat lagi terbang kan ditembaknya di depannya nih. Biar ini dari darat seret ke sana, ini pas di sini kena kan. Nah, biar nggak kena, sebelum sampai di situ dia direm. Nah, kayak gininya yang kayak ular kobra itu ngerem sebetulnya. Ceritanya begitu. Jadi Sukhoi yang bisa begitu. Kita juga punya, tapi mungkin sekarang saya nggak tahu apa masih punya apa enggak. Karena itu tadi udah lebih banyak ke masjidnya daripada dengerin yang ya udah masa lalu. Udah bagi kami dulu membanggakan dan bersyukur kita, tapi sekarang kan udah masa lalu. Jadi ya sudah nggak ngikutin lagi. Jadi ya mohon maaf, tapi kurang lebihnya seperti itu. Oke. Apa bedanya pasukan elit sama pasukan biasa? Nah, kalau pasukan elit tadi dia punya tugas yang spesifik. Tadi contohnya kalau kita mau menyerang suatu daerah gitu kan, maka yang dikirim dulu kalau dari angkatan darat Kopassusnya untuk ngamankan apa segala, sehingga yang datang nanti udah aman, udah tahu misalkan daerah ini, oh kalau mau terjun di sini atau di sini atau di sini, mereka yang tahu. Itu sebagai pengintai. Kalau angkatan lautnya tadi yang Jalan Mengkara atau apa lupa saya namanya, nanti bisa dicari. Itu dia yang biar kapal yang masuk ke sana nanti nggak kandas, nggak kena karang dan nggak ketemu musuh ibaratnya. Nah itu mereka yang cari informasi duluan. Itu namanya pasukan elit atau pasukan khusus. Jadi tugasnya khusus dan lebih berat memang. Latihannya juga kalau yang lain yang tentara biasa mungkin 6 bulan atau 1 tahun. Nah, di samping yang 6 bulan atau 1 tahun itu, mereka nambah lagi. Khusus untuk keahlian yang tadi. Jadi itu bedanya yang elit dengan yang biasa. Dan memang dipilih, kalau yang pasukan elit. Jadi yang jadi tentara ini, ya the best-nya lah. Katakanlah yang bisa masuk jadi pasukan elit. Kurang lebihnya. Oke? Kalau kita yang dimiliki Indonesia, apakah sudah bisa menjaga keamanan negara sementara wilayah Indonesia sangat luas? Oke, ya itu. Jadi kalau menjaga secara fisik, jumlah tentara kita dibagi gitu, memang tidak masuk akal karena saking luasnya. Makanya konsepnya tadi pakai namanya konsep komando teritorial. Yaitu ada satu wilayah dibagi kodam. Ada kan kayak contohnya Jakarta itu 1 kodam, Jawa Barat dengan Banten 1 kodam, Jawa Tengah 1 kodam, kemudian Jawa Timur 1 kodam, Sumatera bagian selatan itu 4 provinsi, Palembang, Jambi, Bengkulu dan Lampung 1 kodam. Nah, di bawah kodam ada korem. Setiap provinsi tadi, jadi kayak Sumbaksel itu kan tadi kodamnya 1 tapi koremnya ada 4 plus yang di Palembang, kota Palembangnya sendiri itu juga ada 1, jadi 5 kalau nggak salah. Contohnya Palembang itu. Nah kemudian di bawah korem setiap kabupaten ada yang namanya kodim. Kemudian kodim setiap kecamatan ada koramil. Nah koramil membawai tadi yang namanya babinsa tadi. Teorinya setiap desa itu ada 1 babinsa. Teorinya, tapi ada kadang-kadang yang 2-3 desa hanya 1. Tapi sebaliknya ada 1 desa kayak di Jakarta mungkin 1 desa bisa 2 atau 3 orang. Ya tergantung situasi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kayak Jakarta kan tugasnya lebih kompleks, lebih banyak ibaratnya dibanding yang di daerah. Maka 1 desa bisa 2 atau 3. Menurut Bapak, tank harimau buatan PT Pindad itu kuat tidak? Oh. Tank jenis. Saya terus terang tidak begitu tahu, tetapi ada satu yang membanggakan. Bikinannya Pindad itu senjatanya itu menjadikan
anggota tim Angkatan Darat kita yang bertanding di luar, di tingkat ASEAN maupun ya di ASEAN ya kalau nggak salah. Tapi di situ Amerika ikut, Australia ikut, selalu juara. Dan menjadi juara umum. Iya. Karena pakai senjatanya bikinannya Pindad.